Selamat berjumpa lagi dengan Kak Bambang Surono. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sudah siap para siswa kelas 7? Baik, kalau sudah siap, ada satu pertanyaan. Siapakah atau gambar siapakah dalam tayangan ini? Silakan ditebak. Ya, benar. Lord Baden-Powell, atau lebih lengkapnya Mayor Jenderal Robert Baden-Powell. Ternyata kalian masih ingat siapakah Bapak Pandu Sedunia? Berikutnya, ini lambang apa? Ya, benar. Ini lambang Yayasan Kanisius. Bagi para siswa kelas 7 yang masih baru, tentunya harus hafal lambang ini. Baik, berikutnya. Lambang apa ini? Ya, benar. Ini adalah lambang tunas kelapa, lambang gerakan pramuka. Berikutnya, ini lambang apa? Benar, ini lambang WOSEM atau Organisasi Pramuka Dunia. Ternyata para siswa sudah hafal dan kenal semua lambang-lambang yang Kakak Bambang sajikan. Baik, kalau demikian, perkenalan kali ini adalah saya sendiri. Nama lengkapnya Marcelinus Bambang Surono. Saya lahir di Jakarta tanggal 23 April 23 April 1966. Alamat rumah Perumahan Gunung Sari, Permai 3, Blok K nomor 5, RT 5 RW 24, Gringo, Jaten, Karanganyar. Ini gambar Kak Bambang pakai pakaian pramuka. Nah, karena kita sudah kenal, mari kita fokus pada Lord Baden-Powell. Lord Baden-Powell adalah pensiunan tentara angkatan darat dengan kerajaan Inggris dengan pangkat Mayor Jenderal. Dia melihat para generasi muda di Inggris pada saat itu tidak mempunyai kegiatan yang menonjol, tidak menimbulkan semangat patriotik terhadap negaranya. Maka Lord Baden-Powell yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857 itu membuat organisasi yang bernama Boy Scout. Dari kegiatan-kegiatan tersebut banyak menghasilkan hal-hal yang baik, sehingga Lord Baden-Powell juga membukukan buku tersebut bernama Scouting for Boys. Ya, dibuat pada saat dia masih Letnan Jenderal. Dan seperti kalian ketahui bahwa Lord Baden-Powell meninggal pada 8 Januari 1941. Ya. Nah, keberhasilan yang dibuat oleh Lord Baden-Powell ditiru di negara-negara Eropa, sehingga negara-negara banyak yang memakai gagasan-gagasan dari Baden-Powell. Di antaranya adalah Belanda.
Belanda atau nama kerennya Nederland, bahasa Eropanya, itu membentuk Boy Scout dengan nama Pfadfinder atau Pfadfindery. Ya. Kemudian kalian ketahui sendiri bahwa Belanda menjajah negara Indonesia. Pada jajahannya juga dibentuk kepanduan dengan nama NIPV atau Nederland Indische Pfadfinder Vereniging, atau bahasa Indonesianya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Tetapi masyarakat Indonesia pribumi juga tidak kalah dengan penjajah. Mereka mendirikan JPO atau Javanse Pfadfindery Organization, JPO, JJP, Jong Japa Pfadfindery, Natif, Nationale Islamitis Pfadfindery, dan HW, Hizbul Waton. Nah, akibat adanya gerakan kepanduan atau Pfadfinder tadi di kalangan bangsa Indonesia, maka timbul kesadaran nasional untuk bersatu. Maka pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskanlah Sumpah Pemuda. Masih ingat apakah isi Sumpah Pemuda? Saya beri cluenya, ada 3. Baik, saya bantu. Yang pertama, bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa lagi. Baik, berikutnya. Kecemasan kaum penjajah melihat mulai munculnya kesadaran nasional di kalangan pemerintah penjajah, mulai khawatir akan gerakan-gerakan dari Pfadfinder atau kepanduan. Maka gerakan Pfadfinder atau kepanduan dilarang. Tetapi salah satu tokoh nasional, Kiai Haji Agus Salim, mengganti istilah Pfadfinder dengan kata pandu atau kepanduan pada tahun 1930. Dengan demikian, berdirilah organisasi-organisasi kepanduan yang baru. Di antaranya PK, Pandu Kasultanan, PBS, Pandu Pemuda Sumatera, KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, RAPAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Tahun berlalu, Jepang datang ke Indonesia tahun 1942. Semua organisasi pandu atau kepanduan oleh pemerintah Jepang dilarang. Tetapi pemerintah Jepang mendirikan organisasi pemuda, yaitu Keibodan, Seinendan. Masyarakat Indonesia juga tidak mau kalah. Mereka membentuk organisasi baru PETA
atau pembela tanah air. Setelah Jepang takluk dengan sekutu tahun 1945, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 Desember 1945 di Solo, di kota ini, dibentuk organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Adanya kebebasan berorganisasi, maka muncul kembali organisasi-organisasi kepanduan, antara lain Hizbul Wathan (HW), Siap Serikat Indonesia Adeveling Fatvinder, PII Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, dan banyak pandu-pandu kelompok organisasi yang lain. Tentunya karena banyaknya organisasi, maka organisasi kepanduan terpecah belah menjadi banyak kelompok yang tentunya dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa pada saat itu. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238 tahun 1961. Kepres itu singkatan dari Keputusan Presiden. Yang isinya apa? Oh, sebentar. Kepres nomor 238 tahun 1961 ditandatangani pada tanggal 20 Mei 1961 oleh Insinyur Juanda, pejabat Presiden RI. Loh, presidennya kemana ini? Kok tidak tanda tangan? Ya, kebetulan pada saat itu Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, sedang beranjang sana ke negeri Jepang. Yang kedua, menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah RI yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda di Indonesia. Organisasi yang menyerupai, sama, dan yang sama sifatnya dengan pramuka dilarang. Tentunya suatu organisasi mempunyai anggaran dasar gerakan pramuka. Yang utama, anggaran dasar gerakan pramuka adalah dasar gerakan pramuka adalah Pancasila. Yang kedua, tujuan gerakan pramuka mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip dan metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia agar menjadi manusia atau anggota masyarakat yang berguna bagi perkembangan bangsa dan negara. Itu tujuan dari pramuka. Para siswa, dulu ketika SD, kalian mengikuti gerakan pramuka, mula-mula adalah menjadi pramuka siaga. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Bahkan ada sekolah yang kelas 5 dan kelas 6 sudah ada penggalangnya. Penggalang juga dibagi 3, ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap.
Nanti ketika kalian SMA atau SMK, kalian akan mengenal golongan penegak. Berikutnya nanti kalau kalian kuliah, kalian akan mengenal golongan pramuka pandega. Kata-kata siaga, penggalang, penegak, pandega, asal muasalnya itu dari mana? Maka pada saat ini Kak Bambang menyajikan dalam romantika perjuangan bangsa. Jadi ada sejarahnya para siswa, ada sejarahnya. Baik, saya jelaskan satu persatu. Romantika perjuangan bangsa dalam gerakan pramuka. Budi Utomo dahulu berhasil membangun semangat bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Maka Budi Utomo mensiagakan rakyat untuk berjuang. Masa ini dinamakan masa siaga. Kesadaran nasional mampu menggalang para pemuda-pemudi mengadakan Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa ini disebut masa penggalang. Nah, tibalah saatnya bangsa Indonesia pada cita-cita perjuangannya, yaitu kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamirkan. Pada masa itu bangsa Indonesia telah tegak berdiri di bumi pertiwi sendiri. Maka masa ini disebut masa penegak. Upaya mengisi kemerdekaan merupakan tugas selanjutnya dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pelaksanaannya dibutuhkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab untuk mendegani pelaksanaan pembangunan nasional. Maka masa-masa ini disebut masa pandega. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana romantika perjuangan bangsa Indonesia sehingga terbentuklah golongan-golongan pada gerakan pramuka yang dari awal dari SD adalah siaga, kemudian penggalang, penegak, lalu pandega. Menurut ADART dari gerakan pramuka digolongkan menurut usia. 1. Usia 7 sampai dengan 10 tahun itu disebut siaga. Biasanya para siswa-siswa SD. 2. Remaja usia 11 sampai dengan 15 tahun disebut penggalang. Biasanya kelas 5-6 SD atau kelas 7-8-9 SMP. Kemudian 3. Pemuda usia 16 sampai dengan 20 tahun disebut penegak. Nah, biasanya ini para siswa SMA atau SMK. Dan selanjutnya pemuda dewasa pada usia 21 sampai dengan 25 tahun disebut pandega. Itu penggolongan pramuka menurut usia. Nah, sampai di sini apakah cukup jelas Kak Bambang memberikan materi ini kepada kalian? Baik. Berikut Kak Bambang akan memberikan kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di gugus depan SMP Kanisius 1 Surakarta.
Kegiatan yang pertama adalah upacara pembukaan dan penutupan latihan pramuka. Para siswa, pada setiap latihan di SMP Kandisus 1 Surakarta diadakan pada hari Sabtu sepulang sekolah. Kita akan mengadakan latihan pembukaan, upacara latihan pembukaan. Nanti pada akhirnya kita akan mengadakan latihan penutup, upacara latihan penutup. Salah satu keistimewaan di Penggalang adalah antara regu putra dan regu putri terpisah. Jadi regu putra sendiri, regu putri sendiri, ya, seperti itu. Kemudian dalam kegiatannya juga ada tali temali. Ini sangat penting dalam kegiatan pramuka. Kenapa? Karena dalam kegiatan pramuka kita akan menggunakan alat bantu yang sedemikian rupa harus praktis. Di antaranya pada gambar dilihat adalah tandu dari bambu dan tali pramuka. Kalian harus bisa membuat tandu itu. Untuk apa toh tandu? Barangkali ada temanmu yang mengalami masalah, pingsan, semaput, atau jatuh dalam perjalanan susur jejak atau WG, maka perlu ditandu. Gambar yang kedua adalah membentuk tiang bendera dari 3 tongkat yang kalian gunakan. Yang ketiga, ini membentuk jembatan bambu. Jika ada semacam kali kecil yang lebarnya tidak bisa kalian lompati, maka kalian dengan cepat harus pintar membuat jembatan bambu. Itu lebarnya kira-kira 2 meter. Nah, ini teman-temanmu membuat meja untuk makan pada saat kemah. Ini juga meja tidak dibawa dari rumah, tetapi kita harus bisa membuat meja makan untuk pada saat kita makan atau istirahat pada saat ada kegiatan kemah. Ini salah satu contoh, beberapa contoh saja dari tali temali, sebetulnya banyak. Berikut semapur. Ada 2 sandi besar yang harus kalian hafalkan, semapur dan morse. Pada kesempatan ini semapur mempunyai ciri khusus, yaitu bendera merah kuning. Tentunya kalian sudah mengenal ya pada saat SD, atau terkadang kalau kalian di jalan ketika bonceng dengan orang tuamu, ketemu ada polisi gopek ya yang mengatur pelintasan jalan raya, itu juga kadang-kadang menggunakan bendera semapur, tapi dia tidak latihan pramuka, dia membantu arus lalu lintas. Nah, ini contohnya. Ini contoh foto semapur. Ini ketika latihan bersama. Nah, tentunya kalau pada saat latihan yang ahli di depan, kedudukannya bisa lebih tinggi karena harus dicontoh oleh teman-teman yang lain. Itu semapur. Sekarang kita akan melihat halang rintang. Kalian masih ingat ya, dulu kalau kalian melihat, ini namanya jaring laba-laba. Jaring laba-laba, halang rintang yang membutuhkan kekompakan dengan regu. Bagaimana caranya memasuki bolongan-bolongan yang terbuat dari tali rafia, tidak menyentuh, ya, tidak nyenggol, dan yang dilewati juga enak. Maka perlu ada kerjasama.
Halang rintang yang lain adalah melewati sungai yang lebarnya lebih dari 3 meter. Maka tentunya panitia juga akan membuatkan alat penyeberang, tetapi yang sangat sederhana dan menantang. Kalian lihat pada foto itu tali yang diinjak hanya satu, dan tali yang berpegangan hanya satu juga. Tali yang agak besar di bawah untuk diinjak, kemudian tali tali biru itu yang untuk berpegang harus kuat sehingga semua anggota bisa lewat. Halang rintang berikutnya yaitu adalah menaiki jaring tali pada puncak tertentu. Biasanya tingginya sampai 4-5 meter. Ini kalian harus punya kekuatan, cengkraman tangannya harus kuat sehingga mencapai puncak bukit dengan baik. Berikutnya, halang rintang menyelusuri lorong naga. Jadi bukan kalian masuk ke gua naga, tidak, tetapi panitia akan membuat sebuah lorong dari tidak rapat banget, dari tali rafia, kemudian dilewati regu demi regu, satu persatu, dan harus merayap para siswa. Kalau tidak merayap tidak bisa lewat, ya. Itu salah satu sedikit contoh dari halang rintang. Nah, pada saat kita berkemah di luar sekolah atau di alam terbuka, ada upacara yang sangat khidmat, sangat dinanti-nantikan oleh kalian semua, yaitu upacara api unggun, ya. Nah, api unggun kita akan bersumpah setia, dasa dharma trisatya. Kita akan ceria dengan menikmati malam keakraban dengan pentas seni, dengan segala pertunjukan dari masing-masing regu. Ini upacara api unggun. Kemudian pioneering. Nah, pioneering ini adalah jadi pengembangan dari tali temali. Kalian bisa membentuk secara beregu. Contohnya sini adalah gapura tenda, ya. Ini gapura tenda, tengahnya ada pintunya seperti itu, macam-macam. Kemudian pioneering yang lainnya ini yang tadi saya jelaskan, ini meja. Ini meja makan para siswa. Ini mejanya, tempat duduknya ini ada 4, ya, seperti ini. Indah, ya. Kemudian ini yang lebih kreatif, yaitu membuat kapal dari bambu. Benderanya dari Semapur dan bendera merah ini, serta ada jangkarnya. Ini cerdik ini yang membuat ini, ya. Dan ini adalah membuat kaki 3. Kaki 3 itu biasanya dibuat untuk memasak, ya. Jadi ada tungku untuk menggantungkan teko, atau tungku yang bukan tungku, panci untuk memasak, sehingga tidak menempel dengan apinya. Apinya juga dari kayu bakar biasanya. Ini adalah kaki 3. Ini sedikit contoh-contoh pioneering, banyak sebetulnya. Nah, pengembangan lebih luas lagi yaitu membangun menara pengawas. Jadi ini kebetulan kakak-kakakmu penegak itu membuat menara pengawas. Menara pengawas mestinya ada 2. Menara pengawas putri, menara pengawas putra. Nanti saling memberikan kode atau sinyal, tidak pakai HP loh, ya. Ini pakai semapur. Kalau malam menggunakan morse lampu. Ini gambar yang di sebelah kanan juga menara pengawas.
tapi modelnya agak lain. Ini pengembangan dari pioneering, ya. Baik. Biasanya pada hari Sabtu kita akan mengadakan latihan setiap hari Sabtu, ya, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tentunya nanti akan bergantian. Nah, pada akhir semester panitia atau Dewan Galang akan merencanakan berkemah di alam terbuka sebagai kesempatan pengalaman dan untuk juga menerapkan apa yang sudah kalian pelajari, entah itu tali temalinya, entah itu pioneeringnya, ya. Nah, berkemah di alam terbuka, wah, sangat menyenangkan. Menyenangkannya gimana? Dimana kalian nanti sungguh-sungguh tidak tidur di kamar tidur, tetapi tidur di tenda. Tendanya harus pintar-pintar kamu bangun supaya tegak berdiri, biasanya 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Usahakan tendanya kalau didirikan tuh jangan sampai melengkung atau bahkan roboh padahal digunakan 3 hari. Maka tali temalinya harus kuat. Nah, SMP Kanisius 1 gudegnya pernah melaksanakan kemah terbuka di Kemuning dan di Tawangmangu. Di Kemuning itu tepatnya di belakang, di depan SD 1 Kemuning, SD Negeri 1. Kalau di Tawangmangu kita pernah di berbagai tempat, diantaranya di Kalisoro. Ini berkemah di alam terbuka. Di samping kita melaksanakan pioneering tali temali, dalam kemah nanti kalian akan menikmati acara weight game atau susur jejak. Di sana nanti kalian akan berbasah-basah, melewati sawah, melewati kali yang dangkal, tidak terlalu dalam. Seperti pada contoh ini malah melewati sungai yang dangkal, malah berjongkok. Nah, ini asik ini, ya. Nah, loh, ini kenapa malam hari membawa obor? Lah, ini juga merupakan kegiatan weight game tetapi malam hari. Biasanya disebut jurit malam. Jurit malam. Nah, ini teman-temanmu penggalang putra melewati bukit, ya. Nah, ini melewati sungai yang dangkal, ya. Seperti itu. Mungkin kalian yang nekat malah jebur mungkin, ya, mungkin karena belum mandi terus langsung mandi gitu. Tidak, ya. Karena nanti kalau mandi di situ malah ketinggalan teman-teman, kamu rugi waktu. Ini adalah susur jejak atau weight game. Kalau malam itu jurit malam. Baik. Para siswa, ada juga kegiatan yang sangat kita dambakan, yaitu kerja bakti, di mana pada saat kalian memasuki lahan perkemahan tentunya bersih, kemudian meninggalkannya juga harus bersih. Jangan sampai menimbulkan atau menambah sampah yang membuat jelek penglihatan. Jadi tentunya kalian ada waktu, tentunya panitia perkemahan akan menyiapkan waktu untuk kerja bakti supaya lahan yang kamu gunakan untuk berkemah itu bersih. Demikian pula pada satu waktu Dewan Galang akan menjadwalkan kerja bakti di lingkungan sekolah kita supaya lingkungan sekolah kita selalu bersih.
Baik. Terakhir, bakti sosial. Sebagai pramuka sejati, tentunya kalian punya beras, punya sembako yang lebih pada saat berkemah. Nah, kita sumbangkan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak. Ini kebetulan menyumbangkan sembako kepada panti asuhan. Di bawah ini kepada janda yang diserahkan oleh para pinru dan kakak pembina. Ini janda. Tentunya sudah disurvei oleh panitia. Jandanya ini tidak punya penghasilan. Berikut juga kita pernah melaksanakan bakti sosial, yaitu makan pagi gratis, sarapan gratis, jadi dibagi secara cuma-cuma. Nah, ini juga kegiatan bakti sosial. Supaya ada kenangannya, maka teman-teman foto ya bersama kakak pembina. Demikian para siswa, Kak Bambang sudah menjelaskan sejarah pramuka di Indonesia sejak penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, merdeka dan setelah merdeka. Yang kedua, saya mengingatkan kembali tentang golongan-golongan gerakan pramuka yang harus kamu lewati. Siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, ada semboyan yang kalian harus tahu, yaitu ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Artinya apa? Setiap kita bekerja, berbakti, bahkan melayani sesama, itu harus ikhlas. Ini sebagai bentuk bakti untuk membina bangsa menjadi karakter yang baik, termasuk kalian sendiri. Dan pramuka diharapkan berbudi membawa laksana. Jadi melaksanakan budi itu tidak hanya diomongan, tetapi tingkah laku seperti biasa lewat dasa dharma dan trisatya. Demikian materi kepramukaan dari Kak Bambang. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan khawatir, bukan hanya ini saja tentang pramuka. Nanti pada saat kalian latihan akan menerima banyak materi. Nah, tugas-tugas kalian saat ini adalah mengumpulkan bentuk clipping, entah itu dari internet, entah itu dari koran, entah itu dari mana saja, untuk nomor absen ganjil, mengumpulkan kegiatan kepramukaan siaga. Sedangkan untuk nomor genap, mengumpulkan clipping kegiatan penggalang. Ya, tugasnya tahu ya. Untuk nomor absen yang ganjil, silakan mengumpulkan kegiatan-kegiatan pramuka siaga. Sedangkan nomor yang genap, nomor absen yang genap, mengumpulkan kegiatan-kegiatan penggalang. Demikian dari saya ucapkan matur nuwun.